Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PKN 79. Di sini saya Anggi Devi Pratiwi, NIM 182010101060. Saya Miratun Munfariha, NIM 182010101092. Saya Jenis Walfi Amalia, NIM 182010101093. Perkenalkan, nama saya Kintarina Sabrina, NIM 182010101103. Saya Mim Kimida, NIM 182010101143. Menurut kelompok kami, proses penegakan hukum di Indonesia masih belum cukup berkeadilan. Hal ini dikarenakan meskipun sebagian proses hukum sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak juga kasus-kasus di mana penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia dianggap tumpul ke atas tajam ke bawah. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan hukum yang terjadi antara masyarakat kaum lemah dengan petinggi negara dan pemilik kekuasaan. Banyak sekali penegakan hukum yang melenceng dari yang seharusnya karena adanya intervensi dari pemilik kekuasaan. Penegakan hukum bagi pemilik kekuasaan cenderung dipermudah dan bahkan terkadang menjadi sangat tidak logis, sedangkan hukum bagi masyarakat kalangan bawah terkesan menyudutkan dan cenderung dipersulit. Hal ini dapat kita lihat pada kasus-kasus yang terjadi, misalnya pada kasus Joko Chandra. Beliau ini terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, surat jalan palsu, penyuapan fatwa MA, dan penghilangan red notice. Tersangka merugikan negara sebesar 940 miliar dan berhasil menjadi buronan selama 11 tahun sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Total hukuman dari 4 perkara yang menjerat Joko Chandra adalah 9 tahun penjara. Namun baru-baru ini hukumannya dipangkas menjadi 8 tahun penjara. Dengan kerugian sebesar itu, vonis yang dijatuhi majelis hakim dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Disandingkan dengan kasus tersebut, terdapat kasus seorang pelajar yang membunuh pelaku begal sebagai bentuk pembelaan diri. Namun pelajar itu malah dituduh melakukan pembunuhan berencana dan akhirnya dikenakan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Beberapa contoh kasus tadi seolah menjadi cermin betapa penegakan hukum di tanah air ini masih tebang pilih. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia ini masih bisa dibeli dengan uang. Penegakan hukum di Indonesia memiliki tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Faktor yang sering menjadi permasalahan hukum di Indonesia adalah yang pertama, lemahnya integritas penegakan hukum. Jadi, lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia itu sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum yang formal maupun hukum yang material. Sehingga hal ini itu akan menyebabkan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia seperti korupsi. Lalu yang kedua, masih melihat hukum dari kontennya. Jadi, hukum tersebut itu hadir hanya untuk melindungi kalangan yang di atas. Karena di Indonesia terkadang itu masih menganut sistem ini sampai saat ini, sehingga bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, akan tetapi digunakan untuk melindungi yang penguasa. Lalu yang ketiga, ada peraturan hukum yang kurang jelas. Jadi partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan perundang-undangan juga menjadi permasalahan yang hukum yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah kasus penggunaan nafza di Indonesia yang terus-menerus diperbarui karena banyak sekali jenis nafza yang belum termasuk ke peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini bisa dijadikan celah oleh pengguna nafza yang akan menggunakan nafza impor yang belum termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, ada independensi hakim yang masih bermasalah. Jadi proses hukum itu akan berjalan dengan baik jika hakim itu memiliki kekuasaan yang merdeka tanpa terikat dari pihak manapun. Akan tetapi di Indonesia masih banyak ditemukan kasus dengan independensi hakim yang masih sangat bermasalah, sehingga masih banyak hakim-hakim di Indonesia yang rentan terhadap suap dari beberapa pihak. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pertama, sarjana hukum di Indonesia diharapkan lebih memiliki sikap tanggung jawab untuk memahami perannya dalam lapangan, mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama kuliah, dan memperluas cakrawala agar dapat menganalisis permasalahan yang ada dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, diharapkan memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional, sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Ketiga, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Keempat, hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata,
tanpa memperdulikan rasa keadilan. Tapi hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan pembinaan integritas, keterampilan, dan ketertiban serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum benar-benar melaksanakan asas persamaan hak di dalam hukum bagi setiap anggota masyarakat. Yang keenam, memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum, baik itu secara formal maupun informal, di mana dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat. Nah, mengenai pentingnya penegakan hukum, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya hukum dan menaati peraturan yang berlaku. Solusi yang ketujuh yang dapat diberikan yaitu turut andilnya pihak-pihak yang terkait, baik itu seperti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman dalam mensosialisasikan ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, sehingga nanti akan memberikan tujuan agar masyarakat nantinya akan menanamkan bahwa hukum adalah suatu pembelajaran untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Untuk solusi yang ke-8, menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, tanpa memandang status sosial maupun kekuasaan di individu. Selanjutnya, solusi yang ke-9 yaitu pemberian sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.